Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Syarah Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh karya dari Imam Haramain Al-Juwaini, ya. Kita sudah sampai ke pembahasan an-naskhu atau nasakh. Baik. Musannif menuliskan wa amman naskhu fa maknahu lughatan al-izalatu. Ya, jadi makna dari nasakh secara bahasa itu adalah menghilangkan. Ya, jadi menghilangkan atau juga bermakna menghapus. Yuqalu seperti perkataan nasakhatis syamsu al-dhilla, ya idza azallathu wa rafa'athu bin sibatiha. Jadi misalnya ada kalimat ya nasakhatis syamsu dhilla atau nasakhatis syamsu, ya dikatakan itu adzilla, ya. Jadi matahari menghapus bayangan. Artinya ketika matahari itu terbit maka bayangan itu menjadi hilang gitu ya. Maksudnya adalah dikatakan azalathu wa rafa'athu bin bisatiha. Jadi cahaya matahari itu menghilangkan bayangan sebab meruaknya sinar matahari tersebut. Jadi matahari terbit, kemudian otomatis bayangan itu akan hilang. Maknanya adalah seperti itu. Jadi nasakh di sini lebih kepada kata-kata nasakhatis syams. Jadi menghapus, menghilangkan atau mendelete, ya, atau juga bisa juga menghilangkan, menghapus gitu ya. Baik, kemudian juga dikatakan juga waqila maknahu an-naqlu, ya. Ada juga ya dalam pendapatnya mengatakan bahwa makna dari nasa itu adalah nakal atau memindahkan, ya, menukil, jadi memindahkan, ya. Ini sebagaimana min qaulihim nasakhtu ma fil kitabi idza nakaltahu bi askali kitabati, ya. Katakan aku menyalin sesuatu yang ada pada kitab. Nasakhtu ma fil kitab. Jadi aku menasah artinya menukil, ya, dari sesuatu, menyalin yang ada di kitab. Jadi bisa menghapus, menghilangkan, bisa juga menyalin atau memindahkan, ya. Juga dikatakan nakal tahu, ya, nakal tahu bi askali kitabatih, ya. Jadi engkau memindahnya dengan bentuk-bentuk tulisannya. Jadi nasa. Jadi ada buku ini, ada kitab ini, kemudian saya pindahkan ke kitab yang lainnya atau ke kertas saya, kemudian saya nukil gitu, ya. Nah, itu adalah juga makna dari nasakh, ya. Wahadduhu, dan juga definisi nasakh, ya, secara terminologi syariat ini disebutkan, ya. Jadi nasakh itu dikatakan syar'an al-khitabud dalu ala raf'il hukmi sabit bil khitabil mutaqaddimi ala wajhin laulahu lakana sabitan ma'atarahihi anhu, ya. Jadi dikatakan bahwa nasa secara terminologi, ya, secara istilah itu adalah titah, ya, dalam bentuk tertentu yang menunjukkan atas dihapuskannya suatu hukum yang diundangkan oleh titah atau oleh syariat sebelumnya, yang tanpanya, ya, jika hal tersebut tidak terjadi, saya hukum tersebut akan tetap ada. Ya, di samping, ya, titah tersebut juga turun sebagai atau setelah hukum tersebut, ya. Hada haddul linnasikh, ya. Ini adalah definisi nasikh, ya. Jadi bukan nasakh. Jadi nasikh itu adalah berarti satu hukum yang kemudian menghapus atau menggantikan dari hukum sebelumnya yang telah ada, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana hikmah kenapa di nasikh tersebut, ya. Wa yukhadu minhu haddun nas bi annahu raful hukmul madhkuri bi khitabin ila akhirih. Jadi dikatakan dari definisi ini maka dapat dipahami bahwa nasa itu adalah menghapus hukum yang diambil dari syariat sebelumnya, ya, dengan syariat atau dengan hukum yang setelahnya, ya. Maksudnya dikatakan juga bahwa ai raf'u ta'alluqihi bil fi'l. Artinya apa? Ya, menghapus keterkaitan hukum tersebut dengan suatu perbuatan atau dengan hukum yang lainnya. Itu adalah nasakh. Fa kharaja bi qaulihi sabiti bil khitabi
raf'ul hukmus sabit bil bara'atil asliyah. Jadi dikatakan juga keluar dari pernyataan ini ada pengecualian dari pernyataan ini adalah menghapus hukum yang tetap berdasarkan kepada nas atau perintah atau titah. Artinya menghapus hukum yang berdasarkan kebebasan asali atau bara'atul asliyah dari manusia. Maksudnya adalah bahwa manusia itu kan bara'atul dhimmah gitu ya, terbebas dari segala bentuk beban ya, kecuali nanti ada dalil yang menjadikan beban itu harus dilaksanakan ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa bara'atul asliyah itu ada mitaklifi bi syai'in biqaulina bil khitabil ma'khudi min kalamihi raf'u bil mauti wal junun. Jadi kebebasan asali maksudnya adalah tidak adanya beban hukum pada diri manusia sampai adanya dalil yang menjadi beban atau taklif hukumnya tersebut. Nah, ini juga penghapusan dari beban ini juga biasanya itu tidak juga dilakukan atau tidak pada orang-orang yang misalnya itu karena gila gitu ya, atau mungkin juga karena penghapusan hukum akibat kematian dan juga gila misalnya, otomatis ya, karena ini bukan termasuk kepada nas. Naam, wa biqaulihi ala wajhi ila akhirih ma law kana al khitabul awal mughayan bi ghayatil aw muallalan bi makna wa sarahal khitabu sani. Nah, sampai sini dulu ya. Jadi dikatakan bahwasanya keluarnya tidak disebut nas dengan pernyataan dalam bentuk tertentu ya, dan seterusnya itu masalahnya di mana nas tersebut pertama memiliki batas tertentu yang dikaitkan dengan suatu alasan tertentu, dan titah keduanya itu menginformasikan apa yang dikendaki oleh nas yang pertama ya. Artinya bahwa jelas sekali bahwa nasakh itu penghapusan itu kan terjadi pasti terkait dengan apa? Dengan hukum yang di awal gitu ya. Sementara hukum yang terakhir itulah yang berlaku. Dan di sini juga dikatakan wasani bi muqtada dzalika fa innahu la yusamma nasihan lil awal misaluhu qauluhu ta'ala ya. Demikian juga dalam hal ini biasanya titah kedua atau perintah kedua atau syariat kedua itu tidak dianggap menghapus syariat setelahnya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, apabila telah diseru melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli ya. Fatahrimul bai' mughayyan binqida'il jumu'ah ya. Jadi pengharaman jual beli dalam ayat tersebut dibatasi sampai selesainya pelaksanaan sholat Jumat ya. Artinya bahwa haram ketika sholat Jumat itu sedang berlangsung untuk jual beli, tapi kalau setelahnya atau sebelumnya itu boleh. Kenapa? Karena di sini juga menunjukkan yuqalu inna qaulahu ta'ala ya, qaulahu ta'ala fa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah ya. Jadi berikutnya kan ayatnya jelas ya, apabila ya dikatakan fa idza qudiyatis sholat, apabila pelaksanaan sholat itu sudah selesai, maka fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah rizki ya Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihun lil awal bal bayyana ghayatat tahrim ya. Jadi dikatakan penghapusan nas ayat sebelumnya melainkan menjelaskan batas pengharamannya ya. Jadi ini terjadi itu ya. Jadi akan haram tuh nggak boleh gitu ya, tapi kemudian dijelaskan berikutnya, oh ada batasannya ya. Wa qad qauluhu ta'ala wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu ya. Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan maka diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Jadi di sini ada keharaman, nggak boleh makan daging laut ya, ikan di laut gitu ya, ya karena laham di situ ya. Nah kemudian tapi tidak boleh ketika sedang dilaksanakan ihram, larangan untuk memakan hewan buruan ketika ihram. Kan tadinya halal tuh ya, tapi kemudian ketika ihram maka tidak boleh. Maka kemudian ketidakbolehan ini kemudian dibatasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza halaltum fastadu, maka apabila telah selesai
bertahalul, artinya sudah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu dan berarti boleh untuk memakan hewan buruan tersebut. Li'anna tahrim lil ikhrami wa qad zala. Karena setelah pelaksanaan ihram maka pengharaman dari binatang buruan itu untuk berburu dan memakan binatang buruan itu menjadi terputus atau menjadi terhapus. Jadi boleh karena ihram itu sudah selesai. Fa kharaja bi qawlihi ma tarahihi anhu matasala bil khitabi min sifatin aw syartin aw istisnain, ya. Jadi dikatakan di sini keluar dari pernyataan di samping tidak tersebut turun setelah hukum sesuatu yang masih satu rangkaian dengan dengan kalam yang menetapkan hukum, misalnya berupa sifat, ya, atau mungkin kondisi, syarat, dan juga adanya istisna atau adanya pengecualian, gitu ya. Kemudian dikatakan juga wa yajuzu naskhul rasmi atau naskhur rasmi, ya, wa baqaul hukmi, ya. Mungkin boleh, artinya dia menghapus dari tulisan atau bacaan sementara hukumnya itu tetap. Jadi nasahnya itu terhapus, nasahnya itu tetap ada, tetapi hukumnya tetap. Kebalik, ya. Jadi dia itu nasahnya itu, nasah resminya itu tetap ada, tapi hukumnya kita lihat, ya. Nahu asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-baitata, ya. Jadi misalnya lelaki tua yang telah nikah, yang telah kawin, dan perempuan tua yang telah kawin, jika keduanya berzina maka rajamlah dia. Asy-syaikhu was-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah atau al-battah, ya. Ini berarti kita mungkin menghapus tulisan bacaan sementara hukumnya tetap ada. Jadi dia tulisannya itu tidak ada, gitu ya. Jadi nasnya itu sudah tidak ada. Ini biasa paling sering ada terkait dengan hukuman rajam, gitu ya. Jadi secara spesifik nas hukuman rajam itu, ya, tidak disebutkan, tapi kemudian di hadisnya itu tetapi hukum itu tetap ada. Qala Umar radhiyallahu anhu, ya, dikatakan seperti perkataan dari Umar bin Khattab, ya, ketika ayat riwayat ini bahwa fa innahu qad qara'naha rawahu Syafi'i wa ghairuhu wa qad rajama sallallahu alaihi wasallam al-muhsanaini muttafaqun alaihi wa humal muradu bi syaihi wa shaykha. Jadi Umar berkata, sungguh kami pernah membaca ayat ini, ya. Pernyataan Umar diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan juga yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah memerintah rajam kepada dua orang muhson, orang yang sudah menikah yang berzina, ya. Dari dua muhson ini yang tidak dimaksud adalah asyai dan asyaikah yang tadi disebutkan sebelumnya. Jadi nasnya asyaihu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah, ya. Nah, ini berarti menunjukkan apa? Hukum rajam itu dia tetap ada, gitu ya, tetapi nasnya itu telah dinasakh, ya. Demikian juga wa naskhul hukmi wa baqaur rasmi, dan ada juga yang berikutnya itu adalah menghapus hukum sementara bacaannya itu tetap ada. Jadi bacaannya tidak ada, hukumnya ada. Yang ini hukumnya tidak ada, tapi nasnya itu masih ada. Misalnya nahu walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul, ya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri hendaklah membuat wasiat, ya. Dikatakan wasiatan li azwajihim, untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah, ya. Nusikha bi ayat, ya, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashurin wa asyra. Jadi ayat Al-Baqarah 240 ini kemudian dinasakh, ya, dihapuskan dengan 234, ya, yaitu sebelumnya malah hendaklah mereka istri-istri itu menunggu 4 bulan 10 hari. Itu adalah masa disebut dengan masa untuk istilahnya itu ketika seseorang itu diceraikan, ya. Jadi masa iddahnya, ya. Nah, dikatakan juga di sini wa nashul amro ini ma'an, dan mungkin pula menghapus keduanya. Ini yang berikutnya, ya. Berarti tadi ada hukumnya tetap ada, tetapi nasahnya tidak ada, atau nasahnya ada, atau teksnya, ya,
teksnya ada tetapi hukumnya sudah tidak ada. Jadi ada dua jenis nasakh ya. Yang berikutnya adalah wanashul amroini ma'an, atau bisa juga menghapus keduanya. Jadi bacaannya tidak ada, teksnya tidak ada, nasnya tidak ada, tetapi dan juga kemudian hukumnya juga tidak ada ya. Misalnya nahwu, misalnya hadis Muslim an Aisyah radhiyallahu anha kana fima unzila asyru radaatin ma'lumatin yuharrimna fanusikhna bi khamsun ma'lumatun yuharrimna. Jadi ini kisah tentang Aisyah dari riwayat dari Aisyah bahwasanya dulu di antara ayat yang diturunkan adalah 10 kali susuan dapat memahramkan. Jadi ketika ada seseorang kemudian menyusu kepada terutama anak-anak ya, ketika seorang anak itu menyusu pada seorang ibu, ini dalam riwayat yang pertama itu adalah 10 kali susuan gitu ya. 10 kali susuan kemudian dia bisa menjadi mahram, atau orang biasa menyebutnya dengan muhrim ya. Tapi kemudian ya riwayat ini dihapus dengan ayat khamsu ma'lumatin yuharrim. Ya, jadi 5 kali susuan dapat memahramkan. Jadi riwayatnya dihapuskan ya, juga sudah tidak ada. Kemudian ayatnya juga juga nasahnya itu menunjukkan menjadi dari 10 menjadi 5 kali susuan ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada nasahnya. 6. Fayangqasimun nasxu ila badalin wa ila ghairi badal. Jadi nasah itu terkategori menjadi nasah yang sifatnya itu substitusi atau sebagai pengganti badal, dan juga tanpa adanya substitusi. Ada yang memang digantikan hukumnya gitu ya, tapi ada juga yang memang tidak ada hukumnya gitu ya. Nah, misalnya yang pertama al-awwal kama fi naskhil istiqbali baitil muqaddis bil istiqbalil Ka'bah ya. Demikian misalnya sebagai contoh adalah penghapusan keharusan menghadap Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis ya, yang kemudian digantikan dengan menghadap Ka'bah ketika kita itu sholat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga dikatakan juga wasani kama fi naskhi qoulihi ta'ala idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ya, jadi orang yang beriman apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Wah, ini kayaknya agak berat ya. Jadi sebelum berbicara dengan Nabi itu harus sedekah dulu gitu ya. Tapi kemudian di sini dikatakan jadi kemudian dia itu terhapuskan ya, terhapuskan. Jadi hukumnya juga tidak ada, kemudian ini juga tidak ada lagi ya. Nah, kemudian wa ila ma huwa aghlad ya, aghlad ya. Jadi nasah juga terkadang menjadi nasah yang dengan substitusi yang lebih berat ya. Ya, misalnya karena takhyiri baina shaumi Ramadan wal fidyati ila ta'yini shaum. Ya, jadi misalnya dihapuskannya hak memilih antara berpuasa Ramadan dan membayar fidyah menjadi tertentu dengan kewajiban berpuasa ya. Jadi misalnya puasa Ramadan atau bayar fidyah atau kewajiban berpuasa di hari yang lainnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ya. Jadi dan atas dikatakan dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah. Kemudian dikatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang mendapati bulan itu maka berpuasalah ya. Maka dikatakan dia dari yang sifatnya itu biasa berpuasa atau membayar fidyah, tapi kalau datang itu kemudian dia menjadi wajib, artinya lebih berat. 6. Wa ila ma huwa akhaf, atau selanjutnya juga bisa yang pengganti yang lebih ringan, karena qouli ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain ya, jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian niscaya mereka dapat mengalahkan 200 musuh ya. Sampai kepada di sini maka di antara kamu ya ada 100 orang yang sabar, misalnya mereka dapat mengalahkan 2 orang atau 200 orang. Terjadi nasal Al-Quran dengan Al-Quran sebagaimana dalam 2 ayat iddah dan juga ayat musabarah. Jadi ada peningkatan di situ ya. Jadi bagaimana yang tadinya itu mi'ah yaghlibu mi'atain, jadi menjadi 200 ya. Kemudian wa yajuzu naskhul kitabi bil kitab. Jadi sangat mungkin nasah itu, penghapusan itu ya terjadi ya Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kama taqaddama fi ayatil iddah wa ayatil musabarah. Jadi tadi ada 2 ya, ayat tentang iddah tadi ya. Jadi ayat yang satu menghapuskan ayat yang
yang lainnya. Ya, kemudian berikutnya juga wanas sunnati bil kitab. Jadi ada juga yang nasah sunnah dengan Al-Qur'an. Ya, sebagaimana dalam contoh tengah menghapus kewajiban menghadap Baitul Maqdis kama taqaddama fi naskil istiqbali Baitul Maqdisi sabiti bi sunnatil fi'liyati kama fi hadisi sahihain, ya. Kama qala Allah azza wa jalla fawalli wajhaka syatral masjidil haram bi sunnati nahu hadisun muslim, ya. Jadi riwayat atau ayat Al-Qur'an ya tentang menghadap fawalli wajhaka syatral masjidil haram itu kan itu jelas ya. Jadi kemudian beralih menghadap ke Masjidil Haram ini nasa ya kuntu nahaitukum an ziaratul kubur fazuruha, ini tadi di yang berikutnya. Jadi jelas ya ayat dengan ayat, kemudian juga ayat dengan sunnah, kemudian juga nanti ada sunnah dengan sunnah gitu ya. Jadi dikatakan kan di situ kan riwayat misalnya kuntu nahaitukum an ziaratul kubur, kami Nabi SAW dulu pernah melarang untuk ziarah kubur gitu ya. Tapi kemudian fazuruha kemudian membolehkannya. Jadi ada nasah ya, ada nasihnya, yang menghapusnya adalah ziarah kuburnya, kemudian yang dihapusnya itu adalah larangannya. 6. Ya, kemudian wasa kata Anas fil kita bibi sunnati wa qad qila bi jawazihi wa mustilalahu bi qaulihi ta'ala. Jadi ada juga nih yang mengatakan kalau tadi kan nasah sunnah dengan Al-Qur'an, kemudian juga sunnah dengan sunnah yang lainnya. Nah, Imam Al-Juwaini ya tawakuf, tidak banyak berkomentar mengenai tentang nasah Al-Quran dengan sunnah, padahal sungguh dikatakan kebolehan. Jadi Al-Quran dengan sunnah, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mauta in tarakal khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, ya. Nah, ini juga tentang wasiat. Jadi tentang wasiat untuk ahli waris. Ini kan di Al-Baqarah 180 kan berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabat dengan cara yang baik. Ini kan Al-Baqarah 180 itu terhapus dengan hadis dari Nabi SAW, la wasiyata liwarisin, ya, tidak ada wasiat bagi ahli waris, ya. Kemudian waktu ridho bi annahu khabaru wahidin wa sayati annahu la yunsahul mutawatiru bil ahad. Jadi contoh hadis tersebut dibantah dengan argumen bahwa hadis tersebut adalah hadis ahad. Ini biasa terkait dengan pembahasan tentang hadis. Jadi apakah ini adalah terhapuskan atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Tetapi insya Allah yang benar adalah bahwa wasiat memang tidak lagi berlaku untuk ahli waris, karena ahli waris itu sudah mendapatkan haknya masing-masing, kecuali wasiat selain hak untuk pembagian harta warisannya. Wa fi nuskhati wala yajuzu nasul kitabi bi sunnati ay bi khilafi tasrihihi biha kama taqaddama li annahu tahsisa ahwanun minan nasakh. Jadi dalam salah yang lainnya, dalam masalah ini dikatakan bahwa nasakh atau naskah yang dikatakan bahwa tidak boleh menasakh Al-Qur'an dengan sunnah, ya, berbeda dengan taksis Al-Quran dengan sunnah sebagaimana telah dijelaskan di sebelumnya. Jadi taksis itu lebih ringan dari nasah. Jadi Imam Al-Juwaini berpendapat bahwa Al-Quran itu Al-Quran dia tidak bisa dinasah, tidak bisa dihapus oleh al-hadis tentu saja gitu ya. Nah, ini pendapat beliau. Ya, yang terakhir dari beliau, wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatiri wa naskhul ahadi bil ahadi wa bil mutawatiri wa la yajuzu naskhul mutawatiri. Ya, jadi boleh menasakh riwayat hadis yang mutawatir dengan yang mutawatir dan yang ahad dengan yang ahad, tapi tidak boleh menasakh yang mutawatir dengan Al-Qur'an dengan yang ahad, karena yang kekuatan ahad di bawah level mutawatir. Ya, ini li'annahu dunahu fil quwwati wa rajihu jawazu dzalika li'anna mahallan naskhi wal hukmu wad dalalatu alaihi bil mutawatiri dhanniyatul kal ahad. Jadi tidak boleh tadi ya untuk menasakh yang mutawatir seperti Al-Quran dengan ahad, karena yang kekuatan ahad itu di bawah level mutawatir. Menurut beliau Imam Al-Juwaini pendapat yang unggul ya, bahwasanya ya hukum sementara dari signifikasi teks mutawatir atas hukum tersebut bisa bersifat multitafsir sebagaimana ahad. Jadi Imam Al-Juwaini cenderung berpendapat bahwasanya istilahnya itu
Al-Quran itu dia tidak bisa dinasa dengan hadis gitu ya. Kemudian juga yang mutawatir juga ini boleh tidak boleh juga dengan yang sifatnya itu ahad. Kalau mutawatir dengan mutawatir, yang ahad dengan yang ahad gitu. Jadi Al-Quran nggak boleh. Jadi levelnya itu untuk yang nas yang menghapus itu tidak boleh yang lebih rendah. Jadi dia harus lebih tinggi dari kekuatan dari nas sebelumnya. Nah, ini terkait pembahasan terkait dengan apa nas dan mansukh ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.